Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Adapun tujuan kami kali ini membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah komprehensif. Adapun anggota kelompoknya, saya sendiri Muhammad Fahrul, Stambuk A241 19133. Saya Fitri Ramadhani, Stambuk A241 19016. Saya Suci Nurul Ramadanti, Stambuk A241 19058. Saya Melinda, Stambuk A241 19088. Adapun teman kelompok kami yang berhalangan hadir atas nama Nur Fadila dengan Stambuk A241 19041. Pada pertanyaan nomor 1, penggaris plastik yang digosokkan pada rambut menjadi bermuatan listrik karena elektron yang berpindah dari rambut ke penggaris listrik. Akibat dari peristiwa ini, penggaris listrik menjadi kelebihan elektron. Karena kelebihan elektron pada penggaris listrik, penggaris plastik maksud saya, muatannya menjadi negatif. Elektroskop bekerja dengan prinsip induksi magnetik, yaitu dengan pemisahan muatan listrik, karena pemisahan muatan listrik akan memberikan pengaruh terhadap hal lain yang berada di dekatnya. Awan-awan di langit dapat bermuatan listrik karena partikel-partikel awan bergesekan dengan partikel-partikel udara, sehingga menyebabkan terjadinya ionisasi, di mana ionisasi ini merupakan perubahan bentuk air mulai dari zat padat ke gas, kemudian dari zat padat ke cair. Adapun proses terjadinya petir ketika bagian-bagian awan yang bermuatan berbeda antara positif dan negatif mengalami pertukaran muatan secara seketika, lalu memanaskan udara yang dialiri oleh arus listrik sehingga menyebabkan muatan menjadi seimbang. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, di mana soalnya bagaimana proses terjadinya induksi listrik. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu induksi listrik. Induksi listrik adalah proses pemindahan muatan suatu benda yang awalnya benda tersebut bermuatan netral atau tidak bermuatan listrik menjadi bermuatan listrik karena akibat benda lain yang berada di dekatnya tanpa menyentuh benda tersebut. Nah, pada induksi listrik, muatan yang dihasilkan selalu berlawanan dengan muatan benda yang menginduksi. Contohnya, jika benda yang bermuatan positif menginduksi, maka yang dihasilkan adalah atau yang terinduksi adalah negatif. Dan pada prinsipnya, induksi listrik muatannya itu tarik-menarik. Jadi, yang positif menarik yang negatif. Jadi dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa induksi listrik dapat terjadi ketika benda yang bermuatan netral atau tidak bermuatan listrik sama sekali berada di dekat dengan benda yang bermuatan listrik, maka benda yang awalnya netral akan menjadi bermuatan listrik. Baterai tidak termasuk contoh dari listrik statis, melainkan baterai merupakan contoh dari listrik dinamis, di mana baterai mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif baterai adalah ujung baterai dengan tonjolan kecil, sedangkan kutub negatif baterai adalah dengan ujung yang rata. Misalnya kedua kutub dihubungkan dengan kabel, elektron mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik melewati lampu, arus listrik menyebabkan lampu menyala. Saat salah satu ujung baterai dilepas, kutub baterai lampu akan mati karena elektron tidak bisa mengalir.
Gejala listrik terbukti dengan adanya lampu menyala. Lampu bisa menyala karena adanya elektron. Elektron mengalir, berarti elektron terus bergerak. Oleh sebab itu, gejala listrik yang timbul disebut sebagai listrik dinamis. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.